Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabar Muhammad KC? Nanti akan saya jelaskan. Tapi saya mohon maaf terlebih dahulu disebabkan karena harusnya saya ngabarkannya itu di Selasa malam kemarin ya. Tapi waktu itu setelah kami ketemu Ibu Muhammad KC dan berbincang dengan Pak Muhammad KC, kami harus melanjutkan pelayanan ke Cilacap karena memang sudah dijadwal di gereja GBI Salum Cilacap. Anda boleh lihat di situ ya. Judulnya waktu Risuli Lubis khotbah, di tengah khotbah ada yang ngamuk. Nah, tonton ya. Terus kami juga ada pelayanan di beberapa tempat ya. Satu hari itu bisa 3 kali pelayanan di hari Kamisnya, yaitu di Lapas Cilacap, terus di beberapa daerah ya, di pedalaman-pedalaman atau di desa-desa di mana itu satu persekutuan doa itu dari latar belakang Islam semua. Jadi 3 kali itu ya khotbah di hari Kamisnya. Di hari Jumatnya juga demikian. Sampai kami pelayanan ke kecamatan Laut apa itu lupa saya. Nah, terus di situ ada namanya Muara 2 ya. Itu jalannya luar biasa sekali ya. Nanti kalau memang disiapkan oleh host nanti kita boleh lihat itu jalannya sangat parah sekali. Sampai saya itu saudara sempat hampir-hampir sedih lah gitu. Kenapa? Bukan karena jalannya yang hancur. Jadi jalannya itu hanya muat satu mobil, di kiri kanan itu banyak pohon-pohon kecil yang tidak dipotong, jadi dia mengarah ke jalan sehingga mengenain mobil. Jadi banyak yang baret mobil kita. Nah, jadi itu namanya di Kampung Laut Muara 2, yaitu kalau orang Cilacap pasti tahu lah. Dan di sana juga 99% ya dari latar belakang Islam semua yang kita layani. Dan puji Tuhan ada juga yang kita layani itu dia itu buta saudara ya. Terus kita doakan, memang dia bukan orang dari Kristen, dia orang Islam, puji Tuhan. Dia katakan ada perubahan, agak terangan gitu ya. Jadi sebab itulah kami tidak bisa live pada hari Selasa. Jadi kami mohon maaf. Sebelum saya melanjutkan ucapan-ucapan saya ini, mari kita doa dulu. Tuhan Yesus, hadirat, urapan, dan kuasa-Mu bekerja atas kami. Pimpin lidah mulut bibir hamba-Mu untuk mengucapkan kata-kata yang benar, tidak hoax, tidak juga berbohong, tidak juga memfitnah, tidak juga menghina atau menista. Biarlah apa yang kukatakan semuanya adalah sesuatu yang kulihat, yang kudengar, yang kualami. Dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun lidah mulut bibir hamba-Mu untuk berbicara sehingga semua yang ada di room ini semua diberkati oleh Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pembicaraan nambah, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Buat tetap hati kami bergelora, bergairah, bersemangat, roh terus berkobar, menyala, menyambar, tetap radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Tuhan, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kami melakukan perkara-perkara besar, di dalam Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Jadi saudara,
perkembangan Pak Muhammad Kc sekarang kesehatannya membaik ya dibandingkan 3 bulan yang lalu waktu saya datang. Luar biasa, Tuhan menyertai istrinya, Tuhan menyertai Pak Muhammad Kc, kita semua yang memang mengasihi Tuhan dan mengasihi beliau, mari kita terus dukung ya, lewat doa, lewat dana, lewat apa saja yang bisa kita buatlah. Karena saya jelas tidak mau ya ada di antara kita yang hanya sekedar mengefans ya, tapi ternyata ketika seseorang itu kena tersandung hukum begitu dan semua kitanya ya meninggalkan. Saya tidak mau ada yang seperti itu, dan saya juga tidak mau saudara-saudara ada yang punya pemikiran-pemikiran negatif. Jadi jelas ya, kalau Anda mau dukung Pak Muhammad Kc dalam dana, ada nomor buat di sana. Kalau mau dukung penginjilan-penginjilan kami yang ke desa-desa sampai ke pelosok-pelosok ya, itu ada juga ya. Deskripsinya juga semua ada di situ, link-link pelayanan. Apalagi selama kami di sini ini ada pelayanan yang luar biasa sekali ya. Ya luar biasa. Seram sekali ya. Tapi luar biasa, dahsyat ya. Host kalau bisa ditampilkan dulu ya. Luar biasa ini, menurut saya luar biasa. Kami sekarang ada di ini saudara Jawa Tengah, Kabupaten jalannya Cilacap. sangat Ini desa apa Pak namanya? parah sekali ya. Jadi dari Cilacap Hancur. kurang lebih hampir 2 jam ya. Mau masuk ke desa Grugu ini ada jalan yang hancur ya, yang hancur. Jadi saudara Bapak sekalian, terus kita setia melayani Tuhan Yesus saja kalau bisa sampai ya, ke khususnya tempat pelayanannya di FB juga di desa Grugu Pak ya? Iya, Grugu. Masuk Kabupaten Cilacap. Kecamatan Kabonganten. Kecamatan Kabonganten. Kabonganten masuk Cilacap. Ya, kita sudah sampai di desa Grugu ya. Ini dari Cilacap 2 jam lebih dikit itulah ya ini. Gini masyarakat di sini daerahnya begini. Nah, gerejanya seperti itu saudara, di sawah-sawah begitu. Sepanjang jalan juga. Inilah jalannya nih. Sana ya. Terus ini gerejanya nih. Ini gerejanya nih. Sampai saya juga itu becek ya, pelayanan khotbah di sini pakai sendal ya. Besok mungkin di-upload ini khotbahnya yang ini. Jadi itulah ya saudara-saudara pelayanan kami ya, sehingga kami tidak bisa live pada hari Selasa kemarin ya. Karena begitu banyaknya pelayanan, belum lagi nanti yang di Muara 2 ya, kalau saya nggak salah namanya Muara 2, itu kampung laut, itu lebih parah lagi. Batu-batunya besar-besar, terus itu jalannya, tapi sayang ya, nggak disiapkan oleh host. Kalau memang sambil saya ngomong dia bisa masukkan ke laptopnya, nanti dari HP dimasukkan dia ke laptop saudara. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara, kita harus bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu pikiran, bersatu roh untuk melaksanakan visi dan misi Tuhan. Visi dan misi Tuhan ya, itu sudah ditaruh di dalam roh kita masing-masing, dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita harus bergerak bersama-sama untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena amanat agung tidak boleh dihilangkan.
Matius 28 itu nggak boleh hilang. Markus 16 itu beritakan Injil kepada semua makhluk. Ayat yang ke-15 tidak boleh dihilangkan. Ya, Tuhan Yesus juga bilang, akulah dia. Di dalam ya, Yohanes 8 ayat 28, 29, 30. Di situ jelas dia mengatakan akulah Tuhan itu. Ya, kalau kita baca juga di dalam Yohanes 20 ayat 28, 29 juga Thomas yang tadinya ragu akhirnya mengakui, betul kau Tuhan dan Allah, Lord and my God. Jadi betul kau Tuhan dan Allah. Jadi Yesus juga di sana mengakui bahwa dia Tuhan dan Allah. Dan Yesus sebagai Tuhan dan Allah di Lukas 5 ayat 20 dia berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Tapi ahli Taurat orang Farisi bilang, siapakah orang ini berani mengampuni dosa orang? Bukankah hanya Allah saja? Yesus tahu di hati mereka karena Yesus Tuhan. Yesus bilang apa? Yesus langsung katakan, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni, apa bangunlah berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Dan terus Yesus bilang, supaya kamu tahu bahwa saya anak manusia mampu mengampuni dosa. Jadi hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni dosa. Itu sebabnya Yesus adalah Tuhan karena dia mampu mengampuni dosa. Dan kalau kita betul-betul ya melihat pelayanan Pak Muhammad Kacih di YouTube, dia punya kerinduan supaya orang mengenal Yesus. Tapi memang ada yang membuat dia terseret oleh hukum. Dan saya tidak akan komentar untuk di sana. Itu urusan penegak hukum. Tetapi saya juga tidak mau dikatakan pendukung penista agama. Kenapa? Karena saya bukan pendukung penista agama, tapi saya ini menegakkan atau menuntut keadilan di negeri ini, ya, supaya tidak tembang pilih. Siapapun yang salah, ya, dia harus berhadapan dengan hukum dan dia harus menjalani hukuman itu sesuai dengan kesalahannya. Saya yakin untuk kriminal-kriminal yang lain atau untuk kasus-kasus yang lain seperti mencuri, merampok, ya, memperkosa dan sebagainya, itu polisi sangat tidak ragu-ragu untuk bertindak. Tapi kalau sudah berkaitan dengan yang namanya diduga penistaan agama, atau kalau saya nggak salah pasal 156A itu, ya, itu polisi ragu-ragu bertindak. Saya juga bingung. Ya, contoh sekarang yang kita lihat, ya, si anak Batak itu langsung ditangkap. Tapi si Julius kenapa enggak ditangkap atau dipanggil dulu, minimal diperiksa karena sudah ada laporan. Nah, tahukah Anda, sebenarnya si anak Batak ditangkap itu menurut asumsi saya menduga, boleh dong, itu sebenarnya dia ditangkap, ditahan bukan karena ucapannya. Dia ditangkap, ditahan itu secepat itu karena ada orang yang demo. Sehingga ucapannya itu dijadikan bahan. Ya. Jadi kalau nggak ada yang demo, itu dia belum ditangkap. Tapi ada yang demo besar-besaran, ya, yang mengatasnamakan agama, pakai baju keagamaan, pakai jubah keagamaan. Akhirnya si Rudi Simamora atau si anak Batak ditangkap. Jadi saudara yang saya kasihi, Anda tidak bisa meminta keadilan yang seadil-adilnya dari manusia. Anda hanya bisa terima keadilan dari Tuhan Allah, Sang Pencipta manusia itu sendiri. Karena itu semua kita yang ada di sini harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak berdoa,
memuji, menyembah, merenungkan firman, intim dengan Tuhan, berdoa dengan kuasa, minta supaya pemerintah ini adil, tidak tembang pilih, khususnya Polri, yang mereka adalah aparat yang dipercayakan oleh rakyat, oleh negara untuk melaksanakan undang-undang itu, atau yang dipercayakan mengeksekusi, ya, yang menjalankan undang-undang itu. Kita hanya bisa berdoa, ya. Mungkin Anda bilang kalau berdoa saja tidak cukup. Iya, kalau Anda mau keadilan, ya Anda memang harus siap mengikuti mereka. Tapi karena saya seorang hamba Tuhan, apakah saya harus mengikuti cara-cara dunia untuk menegakkan keadilan? Tapi saya tidak larang kalau saudara-saudara mau melakukan hal yang sama dengan saudara-saudari kita yang teriak-teriak. Akhirnya si Rudi Yohanes pun, si Rudi Simamora pun jadi ditangkap, saudara. Jangan pernah Anda berharap, ya, si Julius itu, ya, cepat diproses. Saya nggak katakan nggak diproses. Saya nggak katakan demikian. Tapi jangan berharap cepat untuk diproses. Sebab apa? Sebab tidak ada yang urgen. Jadi biasanya, karena saya mengikuti, ya, perkara Muhammad KC ini sampai selesai, ya, meliputnya sampai selesai. Jadi itu yang paling memberatkan dia adalah akibat ucapannya terjadi keonaran. Ya. Keonaran tidak ada sebenarnya kalau saya lihat. Tapi cipta kondisi itu yang membuat onar. Cipta kondisi. Kalau cipta kondisi itu berarti ada provokator, ada provokasinya. Baru terjadilah cipta kondisinya. Cipta kondisi inilah yang orang teriak-teriak mengatasnamakan agama, yang teriak-teriak mengatasnamakan Tuhan. Inilah yang membuat para penegak hukum getar-getir, sehingga mereka harus segera, ya, menyelesaikan, ya, sidang Muhammad KC secepat-cepatnya, mulai jam 8 pagi sampai jam setengah 12 malam. Sidang terus. Seminggu bisa 4 kali waktu itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, sampai jam setengah 12 malam. Mungkin Anda bertanya, kenapa nggak sampai jam 12 malam? Karena kalau sampai jam 12 malam, lewat 1 detik aja, itu sudah berubah tanggal. Bayangkan, saudara. Sampai seperti itulah mereka menyelesaikan persoalan ini, saking giatnya mereka untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau si Yahya Waloni itu kita lihat, itu adem ayem saja, saudara, ya. Iya, sebentar, saudara, ya. Iya, adem ayem saja. Ya, waktu itu kalau kita lihat, ya, tidak ada yang begitu sangat dianggap urgen, ya. Tidak ada yang dianggap sangat urgen, ya. Haleluya. Sorry saudara, ya. Saya bisa lihat ini chat-chat saudara biar bisa saya baca dari jauh. Oke. Iya. Jadi itulah sebabnya, ya, si Muhammad KC ini dihukum yang maksimal. Ya, memang itu sudah maksimal, nggak mungkin dihukum mati, ya. Itu sudah maksimal hukuman itu. Akhirnya pengacara banding turun, ya, jadi 6 tahun. Itu sudah maksimal memang hukuman itu. Dan
Jaksa menuntut 10 tahun, hakim pun tidak mengurangi sedikit pun. Tidak ada katanya yang meringankan. Semua memberatkan. Tidak ada sopan. Walaupun di situ dikatakan sama pengacara karena punya keluarga, punya tanggungan. Tapi itu pun tidak bisa jadi alasan untuk meringankan. Nah, di sana banyak sekali ya, dengan berpakaian rapi, sopan, seterusnya. Tapi tidak juga itu bisa dikatakan meringankan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya katakan sebuah perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak adil. Jadi saya bukan pembela penista agama, tapi saya selalu ingin keadilan itu ada di negeri ini, ditegakkan di bangsa ini. Karena yang saya katakan tadi ya, kalau berbicara tentang kriminal ya, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan seterusnya, itu polisi sangat berani. Ya, walaupun dia agamanya bukan Islam, berani sekali. Tapi kalau sudah berkaitan dengan penistaan agama, wah, ini polisi sangat berhati-hati. Kalau yang menista itu adalah yang mayoritas. Tapi kalau yang menista itu kalangan minoritas, sangat cepat sekali ditindak. Saya yakin kalau hari ini saya menista, besok saya langsung ditangkap. Saya yakin. Tapi kalau saudara-saudara kita ya, yang menista, yang agamanya Islam, itu lama sekali prosesnya. Saya pun heran. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya hanya sering berkata kepada teman-teman saya yang bertugas di kepolisian, kenapa bisa begini? Tapi pun seringkali pembicaraan saya dialihkan kepada hal-hal yang lain. Karena itu saya tidak bisa main-main macam-macam. Mau menganggarkan atau mau mengandalkan manusia, oh temanku si A si B, dekingku si A si B, ada pangkatnya itu dan ini, ada jenderal, ada kombes, banyak gini-gini. Kenapa? Karena saya tahu masalah penistaan agama ini bukan main-main. Ya, bukan main-main. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Anda mencuri, merampok, itu tidak ada yang demo. Anda memperkosa pun mungkin tidak ada yang demo. Ya, Anda buat kejahatan yang lain, tidak ada yang demo. Tapi ketika Anda menista agama saudara kita yang muslim, ya kenapa saya katakan saudara kita? Ya karena saudara kandung saya juga masih ada yang muslim. Saudara kandung saya. Ya, karena pertama yang dipanggil Yesus, yang percaya Yesus saya tahun 1996. Terus saya dikatakan kafir lah, gila lah, stres lah, dan sebagainya, seterusnya, dan seterusnya. Namun dengan kuasa doa, puasa, 7 tahun kemudian ibu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya ikut Yesus. Adik saya sudah selesai sekolah teologi. Abang saya ikut Yesus. Ponakan saya ikut Yesus. Sekeluarga kami udah 50% plus 1 ikut Yesus. Artinya sudah lebih dari 50%. Ya, ikut Yesus. Saudara, kita nggak bisa ya dengan cara menista, terus keluarga kita ikut Yesus. Tapi dengan hadirnya kita sebagai garam dan terang, di situ keluarga kita bisa ikut Tuhan Yesus. Bayangkan kalau saya menista agama keluarga saya ya hari ini, saya yakin keluarga saya yang 50% atau 49% itu ya itu pasti nggak senang sama saya karena mereka agamanya Islam.
Makanya seringkali kalau saya pulang ke Pekanbaru, itu beres saya bilang, Tulang, jangan ya sampai menjelek-jelekkan agama kami. Walaupun Tulang sudah jadi pendeta, ya ceritakanlah iman Tulang. Kami sekarang sudah tidak benci lagi sama Tulang. Kami sekarang sudah merelakan Tulang untuk ikut Yesus, jadi seorang pemberita Injil. Namun tolong dihargai juga lah saudara-saudara. Ya. Nah, jadi bagaimana saya mau menista agama yang dulunya adalah keyakinan saya, dan juga orang memfitnah saya katanya pendukung penista agama. Itu orang-orang yang tidak berpikir cerdas. Saya akan berbicara terus siapapun yang diperlakukan tidak adil. Bukan hanya orang-orang Kristen yang diperlakukan tidak adil saja saya harus bicara. Tapi kalau ada orang-orang tertentu juga, entah Buddha, Hindu, entah Islam, diperlakukan tidak adil, saya juga akan bicara. Ya, saya akan berbicara. Kalau memang keadilan itu benar-benar diberlakukan bagi kami, ya, bagi orang-orang yang minoritas, khususnya orang Kristen lah. Ya. Tentu saya juga akan bicara kalau ada orang Islam diperlakukan seperti itu. Misalnya ini. Misalnya ya, si Julius ditangkap karena diduga menistakan agama Kristen misalnya. Dan ada orang Kristen diduga juga menistakan agama tapi tidak ditangkap. Saya juga tidak setuju hal yang seperti itu. Nah, jadi negara harus adil di sini. Ya. Pemerintah harus betul-betul peduli di sini. Dan channel-channel itu juga harus benar-benar dikontrol. Karena ada banyak sekarang channel-channel yang mereka bukan menampilkan pelayanan-pelayanan mereka, tetapi hanya menghujat. Itu perlu juga. Tapi jangan salah. Ya. Ada ada api, ya pasti ada asap kan gitu. Ada asap, ada api. Jadi semuanya itu pasti ada sebab dan akibat. Kenapa? Ya. Kenapa ini orang Kristen ini ngomong begini? Kenapa? Contoh. Kenapa si A ngomong gini? Oh, karena si Pak Abdul Somad ngomong begini. Kenapa si KC ngomong begini? Oh, karena si Yaya Wolo nih ngomong begini. Kenapa si Rudi Simamora ngomong gini? Oh, karena dia juga sedang berdebat atau sedang bertengkar, ya, dalam tanda kutip, tentang keyakinan, tentang agama. Dengan siapa? Ya dengan channel-channel saudara-saudara kita Muslim tadi. Makanya saudara-saudari, ya, aku mengasihimu, khususnya yang apologet Kristen ini. Jangan lagi ada yang bisa dikriminalisasi. Jaga lidah mulut bibir kita. Supaya tidak ada celah untuk mengkriminalisasi saya. Mengkriminalisasi saudara. Dan saya juga menjaga hidup saya, lidah mulut bibir saya, untuk tetap dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga saya tidak bisa dijerat atau dipleset-plesetkan, dicari kesalahan-kesalahan yang itu dan yang ini.
tampilkanlah pelayanan-pelayanan kita saja. Bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, bagaimana orang datang kepada Tuhan. Kami ini saudara meninggalkan Jakarta sudah 6 hari. Ya. Jadi posisi kami sekarang sudah mengarah kepada Kebumen sana ya. Itu sebabnya besok ada pelayanan di beberapa tempat. Saya juga lupa menyebut namanya karena baru kali ini daerah itu saya dengar ya. Ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 2 sore kalau saya nggak salah. Nah, besok jam 6 kami harus meninggalkan Cilacap. Ya. Harus pergi ke daerah, saya lupa namanya ya. Perjalanannya kurang lebih ya 1,5 jam, paling lama 2 jam lah. Jadi jam 8 pagi kami harus ada di sana. Ya. Jam 14.00 WIB. Ada juga pelayanan di wilayah itu. Dan seterusnya saya tidak tahu kemana saya. Entah ke Kebumen, entah kemana. Tapi kerinduan kami sampai ke Madura. Namun kami kembali berserah ya, berserah dan menyerahkan semuanya itu, mempercayakan semua itu dalam kendali Yesus saja. Supaya perjalanan kami tidak kami lakukan karena mau kami, tapi karena kehendak Tuhan. Saya tidak mau ya, saya melakukan itu karena emosional saya. Saya mau Roh Kudus yang menuntun saya supaya apa yang saya katakan semuanya itu memberkati orang-orang percaya. Kalau ada yang merasa tersinggung karena kebenaran, itu adalah resiko. Itu konsekuensi hidup. Pasti dalam hidup ini ada resiko, ada konsekuensi. Apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya siap untuk hal itu, namun saya tidak akan melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang saya tahu itu melanggar hukum, tapi tetap saya ucapkan, tetap saya lakukan. Namun, kalau memang karena saya membawa jiwa-jiwa datang ke Yesus, dan itu dipersalahkan, yaitu namanya resiko. Itu namanya konsekuensi kita. Karena Rasul Paulus pun dia dipancung. Yakobus digoreng. Masuk di penggorengan. Meninggalnya. Petrus disalib terbalik. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos sekarang sudah ramai. Dulu itu tempat ular bludak di sana ya. Tempat binatang-binatang. Hanya sendiri dia di sana. Itu adalah pembuangan. Kalau saya kemarin ke Nusa Kambangan itu belum seberapa dibandingkan Pulau Patmos. Di Nusa Kambangan itu masih banyak rumah-rumah pegawai, rumah-rumah rakyat yang memang sudah minta izin bertani di sana. Tapi kalau di Pulau Patmos tidak ada sama sekali. Oleh karena itu saudara, Anda semua yang ada di channel ini, yang cinta dengan channel Metanoia, waspadalah, berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Jangan sampai kita masuk penjara bukan karena kita baptis orang, masuk penjara bukan karena kita membawa orang kepada Tuhan Yesus, membawa orang ke gereja, tapi masuk penjara karena kita dituduh menista. Dan memang ketika di BAP, ketika dibawa ke meja hijau pengadilan, ketika dipanggil ahli-ahlinya, memang kita masuk dalam penistaan itu. Nah ini saudara. Itu sebabnya saya berkali-kali diajak untuk debat-debat, tidak mau. Bahkan saya lupa yang di Surabaya itu namanya WF kalau nggak salah ya. Itu ada perwakilannya
masuk ke nomor saya, ya, nomor luar negeri, ya. Terus saya diajak untuk berdebat dan dibiayai, dan bahkan ada amplop, ya, yang diberikan kepada kita ketika kita nanti selesai, ya, berdebat itu, ya. Saya tidak mau. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kenapa saya tidak mau? Ya, Anda harus tahu kenapa saya tidak mau. Karena saya tahu betul kalau mereka menghujat Yesus, menghina Yesus, Yesus tidak disalib lah, Yesus pakai kolor lah, Yesus, maaf ya, sampai kata-kata yang takutnya saya dipotong-potong, ini bahasa saya, ya. Oh, si Lubis ngatakan begini, ya kan? Namanya ada orang-orang tertentu yang pakai YouTube itu hanya tujuannya untuk mendapatkan uang. Nah, itu yang bahaya. Bukan nggak boleh kita dapat uang dari YouTube, tapi yang bahaya kalau kita menghalalkan segala cara supaya viral, kita halalkan segala cara, ya, kita penggal-penggal omongan orang, padahal sebenarnya kalau didengar semua ucapannya seharusnya tidak seperti itu artinya, tapi karena dipenggal maka artinya menjadi negatif. Makanya saya tidak mau mengucapkan selanjutnya yang tadi, takut penggalan-penggalan itu, ya. Nah, saudara, kita semua anak-anak Tuhan harus bersatu. Saya melihat di sini apologet Kristen aja tidak bersatu. Tadi saya di Cilacap ini baru berjumpa dengan apologet Kristen, tapi dia tidak mau disebutkan namanya dan juga tidak mau ditampilkan wajahnya karena dia punya alasan tersendiri. Sorry saudara, saya minum. Dia punya alasan tersendiri. Tapi saya mau menampilkan wajah saya karena saya juga punya alasan tersendiri. Ya. Karena memang ini sudah jalan hidup saya. Apapun yang terjadi atas hidup saya, kalau karena kebenaran firman, saya syukurin semua. Saya tetap bersyukur. Tapi kalau saya mengalami kesulitan, kesusahan, mengalami persoalan-persoalan yang membuat saya terpuruk karena dosa saya tidak akan pernah mau untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Tentu ini adalah komitmen. Komitmen ini berarti tidak bisa kita katakan, wah, ya, si A itu omong doang. Kita harus lihat sampai akhir hayatnya, sampai akhir hidupnya seperti apa. Apakah tetap dia konsisten dengan komitmennya tadi. Nah, karena bagi saya hidup adalah Kristus. Kalaupun mati karena Kristus itu keuntungan. Kalau mati aja untung, apalagi hidup. Pasti lebih untung. Makanya saya masih memilih hidup, kepingin hidup. Puji Tuhan, saya milih hidup, kepingin hidup. Tuhan masih berikan hidup. Karena sekalipun saya kepingin hidup, masih mau hidup, kalau Tuhan tidak beri hidup, walaupun makan makanan yang bergizi, walaupun mengkonsumsi vitamin-vitamin, tapi kalau Tuhan tidak kasih hidup, saya tidak akan pernah bisa hidup. Oleh karena itu, karena saya tahu bahwa mati pun untung, dan saya yakin hidup pun lebih untung. Oleh sebab itu saya masih ingin panjang umur. Karena masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus Kristus.
Dan saya doakan Pak Muhammad KC supaya dia nanti bebas, diberi kesempatan lagi untuk memberitakan Injil, mungkin dengan cara yang berbeda, lebih menggunakan cara-cara yang lebih lebih baik seperti itu, karena ada yang baik tetapi menurut undang-undang itu salah. Ya, jadi ada kebenaran yang kita sampaikan. Namun kalau cara menyampaikan keliru, kita juga bisa dipersalahkan, bahkan bisa dipidanakan. Oleh karena itu, saya berkata ya kepada anak saya waktu saya nyetir, saya katakan, apakah kalau kita menista agama, artinya kita katakan bla 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 bla, ya, terus kita bilang hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan Allah yang benar dan sebagainya, ya, apakah itu salah di mata Tuhan? Apakah kita berdosa? Saya debat sama anak saya. Anak saya bilang, lah kita kan sudah melanggar hukum. Nah, bagaimana dengan Paulus? Bagaimana dengan Yesus? Ya, Paulus dengan jelas-jelas pada waktu itu menghina sesembahan mereka-mereka yang menyembah berhala-berhala. Dia bilang berhala-berhala ini, ngapain kalian sembah dan sebagainya. Yang dia katakan berhala itu, saudara, itu adalah keyakinan orang pada zaman itu, sekelompok orang pada zaman itu. Dan juga Yesus. Dia mengatakan, tidak ada jalan lain. Hanya aku jalan kebenaran. Di luar aku engkau tidak mungkin bisa selamat. Di luar aku engkau nggak mungkin bisa masuk surga. Karena hanya satu, bukan salah satu, aku satu-satunya. Sementara pada waktu itu sudah banyak keyakinan juga. Ya. Nah, apakah itu tidak menyakiti orang lain, tidak menista apa yang diyakini orang lain? Disinilah perlu kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena kita anak yang dilahirkan di Indonesia, bangsa Indonesia, ya, hidup di Indonesia, makan di Indonesia. Bagaimana caranya supaya kita ini memberikan kontribusi bagi negeri ini, bagi bangsa ini, sesuai dengan talenta, karunia kita masing-masing. Saya mau kasih contoh kepada para apologet-apologet yang menghina Kristus. Tentunya ini apologet apa saja yang menghina Kristus, ya. Jadi dengan menghina Kristus, apakah dia sudah berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara ini? Bahkan kalau saya pun menghina sesembahan orang lain, apakah saya sudah berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara ini? Tapi beda dengan yang saya lakukan. Anda lihat di YouTube saya, pagi-pagi jam 4 sebelum azan subuh, saya sudah datang ke pinggir-pinggir jalan, di jalan besar, dekat Gajah Mada sana, di jalan besar. Saya udah kumpuli orang tanpa saya kumpuli. Loh kok gimana Pak? Kumpuli orang tanpa saya kumpuli. Iya, kalau saya sampai sana, didengar suara mobil saya, itu mereka sudah kumpul sendiri. Nah, terus saya doakan mereka. Saya kasih mereka makan. Ya, kalau misalnya memang waktu itu
tidak bawa makanan, saya kasih uang untuk mereka beli sendiri. Ya. Apakah itu perbuatan yang tidak baik? Apakah mendoakan orang perbuatan yang tidak baik? Mungkin ada yang berkata, Pak, dia Islam. Apakah saya sebagai Kristen mendoakan orang Islam itu perbuatan yang tidak baik? Apakah itu perbuatan yang tidak baik? Karena sudah 4 tahun persoalan itu digoreng-goreng, tapi saya kerjakan terus sampai sekarang. Saya kerjakan terus. Ya. Kalau saya memang tidak banyak kegiatan, ya, ada waktu luang yang cukup tidak keluar kota, saya lakukan itu. Saya pergi kepada anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan itu. Anak-anak yang saya sebut ini, ada yang umurnya masih betul anak-anak, ada yang sudah tua. Terus, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita Muslim, sebagian loh, bukan semuanya, 1-2 orang lah mungkin yang punya channel ya, YouTube, menggoreng-goreng. Ini melanggar SKB 2 menteri, ini melanggar macam-macam lah banyak. Bahkan dapat dipidanakan dan seterusnya dan sebagainya. Saya ketawa saja, nggak pernah saya gentar dan takut karena saya tahu apa yang saya perbuat. Yang saya perbuat itu berguna bagi bangsa dan negara ini. Kenapa? Karena itu anak bangsa. Itu anak negara. Ya, harus kita bantu. Tentunya semampu kita. Kalau kita mampu membantu mereka sampai memberikan kontrakan, menyekolahkan anaknya, seterusnya, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Ada istilah kristenisasi. Kalau ada istilah kristenisasi, berarti ada istilah islamisasi. Apakah salah membawa orang kepada Kristus? Oh Pak, tapi dia datang kepada Kristus karena Indomie. Itu kan ucapan-ucapan yang pemikirannya jorok dan akalnya nggak sehat. Mana mungkinlah hanya karena Indomie orang mau meninggalkan apa yang dia yakini. Dikasih Ferrari pun belum tentu orang mau meninggalkan apa yang dia yakini. Apalagi Indomie. Nggak mungkin. Kenapa dia mau meninggalkan agamanya yang lama atau meninggalkan apa agamanya yang lama tadi? Kenapa dia mau meninggalkan itu? Bukan karena Indomie, bukan karena kita kasih makan, bukan. Karena memang dari awal pun dia sudah meragukan itu, terus datang pertolongan. Oh, berarti inilah jawaban dari Tuhan. Nggak mungkin. Kalau dia lagi memang betul-betul meyakininya, mana mungkin, betul nggak? Saudara-saudariku. Ya, contoh saudaraku Tasik mengaji ini, ya. Saya sampaikan dari sini. Anda kan betul-betul yakin dengan apa yang Anda yakini, dengan ajaran agama Anda. Apakah Anda mau dikasih Ferrari meninggalkan itu? Apakah Anda mau dikasih yang namanya rumah terus meninggalkan keyakinan Anda, agama Anda? Maukah? Nggak mungkin. Ya, kalau si Julius saya nggak ngerti lah ya. Karena dia pun belum tahu dia. Artinya saya juga curiga ini sama si Julius. Jangan-jangan dia sholatnya juga belum lancar. Coba di YouTube dia sholat dengan lancar. Ya, baca Al-Fatihah, Qul huwallahnya, terus sampai rukunya, sujudnya, dan seterusnya. Bisa nggak lancar nggak? Ya. Jadi, dan para mualaf-mualaf yang baru-baru itu. Nah, kalau memang dia meyakini betul agamanya, nggak mungkin dong dia bisa ya meninggalkan keyakinannya itu hanya gara-gara Indomie. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi
ya, kalau orang tersebut hanya dikasih Indomie cuma sekali 2 kali. Dan mana ada yang mau, saudaraku, yang saya kasih? Penginjil mana yang sanggup? Pendeta mana yang sanggup? Kalau sampai 100-an orang begitu, ya, tiap hari dikasih makan, mana yang sanggup? Terus kalau dikasih hanya seminggu sekali, masa dia meninggalkan imannya gara makanan seminggu sekali? Kan nggak mungkin juga. Jadi memang dia sudah meragukan, ya, agama dia. Mungkin dia sudah meragukan itu sebelumnya. Begitu juga yang Kristen, saya yakin juga kalau dia seperti saya ini keimanannya, dikasih mobil mewah juga, dikasih rumah mewah juga, nggak bakal mau dia meninggalkan Yesus. Bahkan dikasih seisi dunia ini, dia nggak mau meninggalkan Yesus. Sama aja, saudara. Jadi menurut saya nggak ada istilah-istilah kristenisasi, itu nggak ada. Itu hanya bahasa yang dibuat untuk memojokkan saja. Atau itu kata-kata yang digunakan sebagai provokator saja. Ya. Sebaliknya juga mungkin Islamisasi juga menurut saya yang nggak ada juga menurut saya sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga saya bisa dipengaruhi untuk mengikuti syariat-syariat atau mengikuti ajaran-ajaran yang dianggap mereka sebagai nabi. Ya. Yang saya tidak menganggap dia nabi. Terus saya ikuti ajarannya. Kan juga nggak mungkin. Hanya gara-gara saya dikasih rumah misalnya. Itu juga nggak mungkin. Karena hati nurani kan nggak bisa itu. Itu pasti melawan. Itu pasti memberontak. Karena itu, saudara, kita sekarang semua yang ada di channel ini, khususnya yang masih bersama saya hari ini, kita rapatkan barisan. Kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang dipenjarakan. Yang memang mungkin menurut mereka itu penistaan. Tapi dalam pandangan Tuhan, apakah itu penistaan? Karena dia sedang mengatakan bahwa hanya Yesuslah, kan gitu maksud dia. Namun, dia tidak memakai diksi atau tidak menggunakan narasi-narasi atau kata-kata yang bagus, yang baik. Padahal seandainya saya katakan begini, di luar Yesus kalian binasa. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Sebenarnya itu sama dengan apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kita yang apologet Kristen yang mencomot kitab-kitab orang lain. Namun karena kitab itu kitab orang lain, tapi sebenarnya mereka ingin membuktikan bahwa kebenaran itu hanyalah Yesus. Tapi mereka menggunakan kitab orang lain. Sehingga mereka dijerat oleh undang-undang itu. Yang namanya penistaan agama. Padahal artinya sama aja. Maksudnya sama aja seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi untuk menginjil saya tidak pernah takut. Bahkan ada seseorang apologet yang menurut Anda mungkin dia pemberani. Tapi ketika saya ajak untuk doain orang, khotbahin orang di jalan-jalan, doain orang di pinggir-pinggir jalan, dia nggak berani. Dia katakan takut, nanti ada ngelemparin, ini kan jalan raya. Tapi itu saya lakukan. Ketika ada gejolak di daerah Cilegon, justru saya pergi ke sana. Mendoakan orang-orang yang
bukan Kristen. Bahkan mereka pakai kerudung, pakai kupiah, ya lebih banyak yang pakai kerudung. Kalau di Indonesia pakai kerudung, itu sudah 99,9 lah. Itu pasti Islam. Ya. Kecuali Anda pergi ke Arab, saya nggak ngerti. Karena itu memang budaya di Arab seperti itu. Ya. Oleh karena itu, saudara, kita hari ini mulai belajar bagaimana cara menginjil, bagaimana cara membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, tapi kita tetap tidak dijerat oleh undang-undang penistaan agama. Saya secara pribadi, saya tidak setuju dengan undang-undang penistaan agama. Kenapa? Karena memang agama itu bukan sesuatu yang disembunyikan. Agama itu sesuatu yang harus diberitakan. Dan siapapun boleh memberitakannya. Asal ada panduannya. Panduannya ya itulah yang namanya di kita Alkitab. Di orang lain mungkin ya ada yang lain namanya. Tapi di Islam Al-Quran lah, ada hadis dan sebagainya. Ya karena itu adalah sesuatu yang memang diwartakan. Terus ketika engkau menyampaikan itu, engkau dipidanakan. Terus kau mau buat apa? Kau mau buat apa? Nggak ada cara lain. Karena Alkitab bilang Roma 1 ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan orang Yahudi baik orang Yunani. Karena Allah yang satu ini bukan Tuhan satu orang, tapi Tuhan semua orang, kata Roma 10 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit yang bisa menyelamatkan, hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah dia, akulah Tuhan itu, akulah Allah itu. Tuhan Yesus yang ngomong itu. Seringkali orang bilang, di mana ada Yesus ngomong aku Tuhan, aku Tuhan? Ada, ya. Dia katakan akulah dia. Itu di Yohanes 8. Ya. Tolong Yohanes 8 sebentar ya. Saya akan bacakannya. Di ayat lain juga banyak. Tapi saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 20. Nah ini. Saya bacakan. Yohanes 8 ayat yang ke ya. Ayat berapa ini? Ayat 24 nih. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kau nggak percaya bahwa aku dia. Akunya di sini Yesus, dianya di sini juga besar, dia ini dimaksudkan Allah. Akulah Allah itu. Kamu akan mati dalam dosamu kalau kau nggak percaya bahwa akulah Allah itu. Itu yang Yesus katakan. Iya, jadi siapapun yang nggak mau percaya bahwa Yesus Tuhan Allah, dia akan mati dalam dosanya karena dia nggak mampu menebus dosanya sendiri. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di channel ini, khususnya yang live bersama-sama saya sekarang ini, bacalah firman Tuhan itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Ada seorang anak muda, saya tanya, udah kau renungkan firman Tuhan siang dan malam? Udah Pak Pendeta, gimana caranya kau merenungkannya? Ku renungkan siang 1 menit, ku renungkan malam 1 menit. Sudah,
Cukuplah, itu namanya siang dan malam. Bukan begitu, renungkan, benar-benar renungkan. Firman Tuhan itu siang dan malam. Engkau akan melihat, hidupmu akan mengalami perubahan. Ya, hidupmu akan mengalami perubahan. Enggak usah kita emosi, marah, apalagi sampai kita membalas dengan hujatan, dengan makian, ya, kepada orang-orang yang memang menghujat Tuhan Yesus. Karena saya yakin betul, ya, kalau Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan itu juga pasti yang akan membela firman-Nya, dan Tuhan yang akan membalaskan setiap perbuatan manusia. Baik itu jahat maupun itu baik. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu sebabnya saya katakan kepada semua kita, mari kita menjaga lidah mulut bibir kita. Berhati-hati, waspada. Karena Yesus sudah katakan kita ini seperti domba di tengah serigala. Bayangkan domba di tengah serigala. Anda bisa bayangkan domba di tengah serigala seperti apa? Tapi jangan Anda takut. Oh, saya kan domba, mereka kan serigala. Nanti saya dimakan oleh serigala. Anda jangan takut. Ya, ada gembala yang akan membela kita. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Saudara, kenapa banyak orang di YouTube takut menampilkan wajahnya? Kalau kontennya itu ya konten yang mirip-mirip seperti saya. Kenapa ada yang takut? Ya karena dia belum percaya menurut saya. Kalau saya yakin betul kalau saya mati pasti masuk surga, apa yang saya takuti? Oh kalau gitu Pak, ya hujat saja mereka. Oh, menghujat mereka sama dengan menghujat kakakku, sama menghujat adikku yang belum percaya. Adikku udah percaya, kakakku, karena dua kakakku yang belum percaya. Sama dengan menghujat mereka, menghujat bebereku, anak-anak kakakku, anak abangku yang belum percaya. Terus gimana dong? Saya tetap katakan, kalian harus percaya Yesus. Karena kalian kalau tidak percaya Yesus, kalian mati dalam dosa kalian. Ini ayatnya. Yohanes 8:24 tadi. Percayalah, akulah dia. Bahkan, percaya itu adalah sebuah pekerjaan. Karena kalau kita baca di Alkitab, orang-orang Yahudi katakan, apa yang harus kubuat supaya aku ini memperoleh hidup yang kekal? Pekerjaan apa yang harus kulakukan? Apa jawab Yesus? Ya, kau harus mengerjakan. Percayalah kepada aku bahwa aku datang dari sorga. Aku diutus. Memang di situ pakai diutus karena mereka tidak yakin kalau Yesus itu datang dari sorga. Tapi padahal dia itu Allah itu yang datang sendiri mengambil rupa manusia. Seperti yang Filipi 2 ayat 6, 8 dan seterusnya. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Makanya dia katakan, Filipus sudah sekian lama kau bersama aku, kau tidak kenal aku. Kalau kau lihat Bapa, kau lihat aku, Bapa dan aku adalah satu. Itu yang dikatakan Yohanes. Pasal berapa tuh? Ya, itu yang dikatakan di Yohanes. Pasal yang ke-6. Kalau saya nggak keliru ya. Atau Yohanes 14 ya.
14 ayat yang ketujuh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal ya Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Melihat dia itu siapa? Melihat dia itu melihat Bapa atau melihat Yesus? Kan Bapa nggak dilihat. Ya melihat Yesus maksud dia. Kamu sekarang sudah melihat dia. Melihat siapa? Melihat saya. Kata Filipus kepada Tuhan, tujukanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tujukanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Kalau kita lihat lagi di Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu. Jadi Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia namanya Yesus. Dan kalau ini dihina oleh mereka-mereka, bagaimana air hidup mereka nantinya? Pasti mereka binasa. Pasti mereka akan menerima azab itu di akhirat nanti. Oh Pak, kami mau supaya azab itu terjadi juga ketika mereka ada di dunia ini. Ya, kita diajarkan Tuhan, berdoalah buat orang yang memusuhi engkau, ya, ampunilah orang yang menganiaya engkau. Kok kita punya pikiran supaya mereka dapat azab di dunia ini? Tapi kalau memang Tuhan mau bertindak seperti itu, kita juga nggak bisa membatasi Tuhan. Emang siapa yang bisa membatasi Tuhan? Nggak ada yang bisa membatasi Tuhan. Karena itu, jangan pernah kita gentar dan takut untuk menyampaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada keselamatan di tempat lain. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya waktu bertemu dengan Pak Muhammad Kacé, saya melihat dia begitu sangat menderita secara jasmani. Tapi secara roh saya lihat dia bersuka cita. Dan saya berdoa buat dia. Kemarin dalam perbincangan pun saya lihat dia sangat sukacita sekali. Luar biasa. Ini saudara. Kalau orang sudah meyakini apa yang dia percayai dan menghidupi apa yang dia yakini, dia tidak akan goncang. Dia tidak akan goyah. Walaupun memang secara lahiriah kelihatannya itu adalah penderitaan. Tapi secara rohania itu adalah kebahagiaan. Karena kebanggaan kita adalah kalau kita dianiaya karena Kristus, dihina karena Kristus, dicaci maki karena Kristus, dikucilkan karena Kristus, difitnah karena Kristus. Itu bukanlah aib buat kita, itu adalah kebanggaan buat kita. Justru saya pertanyakan kalau tidak ada orang yang menghina kita, memfitnah kita, dan semua orang-orang menyanjung kita. Justru saya pertanyakan, jangan-jangan orang ini pelin-pelan. Kesana masuk, kesini masuk. Mencari aman. Sehingga dia disukain semua orang. Karena kalau kita memberitakan kebenaran, nggak mungkin semua orang suka sama kita. Pasti ada sebagian orang yang tidak suka, tapi tidak semua juga orang tidak suka. Pasti ada yang suka. Buktinya, selama di Cilacap kami ini, ada yang kasih nginap. Ada juga yang kasih makan. Ya.
Berarti kan ada orang yang suka. Tapi saya tahu betul ada juga orang yang nggak suka. Ya biarin aja. Masa bodoh. Dia nggak suka kan, itu nggak mempengaruhi iman kita. Dia benci sama kita kan, itu nggak mempengaruhi kasih karunia Allah terhadap kita. Bahkan dia mau bunuh kita pun itu tidak mempengaruhi hidup kita. Kenapa? Karena nggak mungkin orang bisa mengambil hidup kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Sekalipun orang bisa membunuh manusia, tapi orang tidak bisa mengambil hidup manusia. Karena hidupnya manusia itu adalah milik Allah. Kecuali dia milik setan. Kalau dia milik setan, ya hidupnya adalah milik setan. Ya. Kalau dia milik Tuhan, ya hidupnya adalah milik Tuhan. Oh Pak, apa setan bisa beri hidup? Setan nggak mungkin bisa beri hidup, karena yang beri hidup adalah Tuhan. Kenapa Pak Pendeta bilang tadi dia milik setan? Ya karena orang tadi sendiri yang memberikan hidupnya kepada setan. Hidupnya Tuhan yang beri, paham nggak? Nah, setelah dia hidup, dia sendiri yang memberikan dirinya kepada setan. Jadi hidupnya milik setan. Makanya di suratan Timotius jelas di situ. Aku mengenal milik kepunyaanku, kata Tuhan. 1 Petrus 2 jelas juga ayat 9 di situ. Kamulah imamat raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaanku sendiri. Yohanes 15 jelas. Ayat yang ke-7, 8 dan seterusnya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus kalau bukan Roh Kudus itu yang membawa orang untuk mengenal Tuhan. Terus kenapa kita sewot? Kenapa kita bisa memaki-maki orang? Karena dia memaki-maki Yesus. Dikarenakan dia nggak percaya Yesus. Ya karena kita nggak paham dengan apa-apa yang saya sampaikan tadi. Kalau kita paham dengan hal seperti itu, secara manusia, oke lah. Kadang-kadang kita emosi. Tapi ketika Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita, langsung kita bisa ambil keputusan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Kata suratan Roma, sudahlah, biarlah Tuhan yang membalaskan itu semua. Kan harusnya begitu. Tetapi bagi rekan-rekan yang memang diberi wewenang, diberi kuasa untuk menjalankan undang-undang, Anda itu memang adalah hamba Allah untuk menjalankan undang-undang itu. Tidak percuma pemerintah pegang pedang. Jadi kalau memang yang mendengar ini ada bekerja ya di pemerintahan yang memang menjalankan undang-undang, misalnya polisi, ya tentu dia akan diberi hak karena dia punya pedang. Percuma pemerintah menyandang pedang. Jangan takut pula kita, ya, karena kita Kristen, terus kita jadi takut, ya, untuk mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran bukan berarti kita menghina orang lain. Mengatakan kebenaran adalah menyampaikan apa yang kita yakini. Dan saya lihat rekan-rekan kita yang bertugas di kepolisian memang betul-betul menjaga lidah mulut bibirnya untuk tidak masuk ke ranah yang namanya pemberitaan Injil tadi. Bahkan mereka pun tidak berani ngomong
kalau ada orang Kristen yang diperlakukan tidak adil. Contoh, misalnya ada di satu tempat mau mendirikan gereja tapi dipersulit. Sedangkan Kapolresnya dan dimnya orang Kristen misalnya. Itu pun belum tentu mereka berani untuk ikut-ikutan di sana. Mereka takut dengan masyarakat ini. Tapi sebaliknya kalau kita lihat, penegak hukumnya yang beragama Islam, dia lebih berani. Bahkan dia lebih berani kalau ada gereja misalnya diganggu, malah dia lebih berani untuk menegakkan hukum itu. Kenapa seperti itu? Ya ini disebabkan karena kita dihinggapi oleh roh ketakutan. Karena tidak sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus Yesus itu tadi. Yesus bilang di Yohanes 19, tinggal dalam aku dalam kau. Di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan nggak mungkin kita bisa buat apa-apa. Karena itu tetaplah kita tinggal di dalam Yesus. Sorry saudara, saya kedinginan ini. Iya. Jadi kita ada tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Harusnya kita tidak takut dengan semua itu. Karena kita orang-orang yang memang dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Saudara Bapak-Ibu sekalian, mari kita terus dukung ya Pak Muhammad KC dan dukung penginjilan-penginjilan kami, pelayanan-pelayanan kami. Ya. Akan kami upload besok pelayanan yang seru-seru. Jangan lupa ya, Anda juga harus menyaksikannya. Di mana banyak sekali, bukan banyak sekali, bahkan ada satu gereja yang semua latar belakangnya dari Islam. Ada lagi persekutuan yang semua latar belakangnya dari Islam. Ada lagi yang hanya satu orang yang bukan dari Islam. Pelayanan luar biasa. Pelayanan luar biasa sekarang. Kebangkitan roh sedang terjadi. Karena itu saudara, kita berdoa, banyak-banyak berdoa. Supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tadi saya sudah sempat ditegur oleh host itu. Ya. Kenapa? Karena besok kami jam 6 harus ya meninggalkan Cilacap ini pergi ke satu daerah yang saya juga lupa menyebutnya karena saya tidak familiar dengan daerah itu. Apa namanya ya? Tolong dibantu kalau tahu. Saudara, pelayanan kami terus membawa jiwa-jiwa untuk lebih mengenal Tuhan. Walaupun mungkin mereka sudah 3 tahun yang lalu ikut Yesus. Sudah 4 tahun yang lalu mereka meninggalkan agama mereka yang lama dan ikut Tuhan. Perlu mereka dikuatkan. Perlu mereka itu diberikan semangat yang baru. Untuk mereka lebih cinta lagi kepada Tuhan. Untuk lebih mengasihi Tuhan. Untuk betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Karena saya percaya sekali. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus. Tuhan Allah yang hidup yang Maha Kuasa.
Saudara, Bapak Ibu sekalian, percayalah, yakinlah, kalau hidup kita ini kita persembahkan bagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat celah, kata Roma 12 ayat 1, 2 dan seterusnya, maka hidup kita pasti dibela Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Saya berkali-kali, saudara, di daerah-daerah tertentu ketemu dengan orang-orang yang bukan Kristen. Bahkan di Aceh ketemu orang Islam yang mengatakan, Bapak yang sering di YouTube itu ya. Jadi artinya, orang bisa kenal saya nggak kenal dia. Tadi pun di Cilacap ada, dia kenal saya nggak kenal dia. Di Palembang pun pernah terjadi seperti itu. Waktu saya di lift mereka berdua, saya sendiri. Ini si Lubis ya, Pak Lubis ya. Saya kaget. Tapi kalau dia bilang Salam, maaf saya mau tanya Bapak Pendeta Lubis ya. Mungkin hati saya langsung positif, pikiran saya positif, langsung damai. Tapi dengan pertanyaan yang seperti tadi, ini masih ambigu kan? Siapa orang ini? Apa maksudnya? Malah temannya bilang, kenapa dia katanya. Puji Tuhan, suasana itu cepat pulih karena memang pintu lift terbuka. Memang kita harus keluar dari lift itu. Begitu-begitu saudara berulang-ulang kali. Ya, tapi hari ini saya masih sehat dan hidup. Ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan saya keliling dari Medan, dari Jakarta aja ke Banda Aceh, saya bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Ini sudah seminggu kami di perjalanan, ya, untuk masuk ke pedesaan-pedesaan, untuk berjumpa dengan rekan-rekan yang dulunya Muslim sekarang udah percaya Yesus, sudah ikut Yesus. Dan banyak mereka membuat persekutuan-persekutuan doa. Bahkan ada yang sudah buat gereja walaupun sangat sederhana. Dan tadi sudah saya tampilkannya. Anda boleh dukung untuk gereja tersebut. Ya, tadi sudah saya upload jam berapa tadi itu, jam 5:30. Boleh dukung, alamatnya lengkap di situ. Dukung, nomor rekening dia ada. Kalau dukung penginjilan kami, ya penginjilan kami. Karena kami kemana-mana tidak pernah membebankan gereja di mana kami mau melayani. Kami kemana-mana tidak pernah membebankan orang-orang yang kami temuin. Kami hanya melangkah dengan iman dan yakin pasti ketika kami melangkah, banyak orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk mendukung pelayanan kami. Itu sebabnya kami bisa keliling kemana-mana. Sampai ke luar pulau. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Irian Jaya. Dan kami juga berdoa ini untuk mau ke Kalimantan Barat lagi dan seterusnya dan sebagainya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama supaya persoalan-persoalan ini semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan. Baik itu persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak Muhammad Kacci. Ya, kita harus doakan supaya beliau sehat. Ya, begitu juga untuk Rudi Simamora supaya dia sehat. Tadi ada yang usulkan kepada saya, dia seorang apologet juga, Pak, kenapa Bapak tidak memviralkan Rudi Simamora? Bapak kenapa nggak jumpain dia? Saudara, saya tidak mau ada terjadi hal-hal yang salah paham.
Karena saya lihat ini sudah ditangani oleh si Rudi Yohanes yang dikenal katanya sang debater. Walaupun saya hanya sekali mungkin pernah komunikasi dengan dia, dan dia juga banyak sekali mengambil video-video saya yang singkat-singkat dan menjustis bahwa saya punya ilmu inilah, punya itulah, punya segala macam lah, doain orang bisa rebah-rebah, dan dia nggak percaya, itu justru dibilangnya malah sesat dan sebagainya. Tetapi saya tidak akan sakit hati dan saya tidak akan pernah mau membela diri, dan karena saya tahu itu karya Roh Kudus, jadi saya tidak perlu pembelaan diri. Tetapi ketika ada masalah seperti ini, saya juga turut prihatin. Karena Rudi Yohanes sudah ambil duluan, ya saya hanya berdoa, Rudi Yohanes, tolonglah si Rudi Simamora ini. Bagaimana? Kunjungi ke sana. Jangan hanya di Duri saja, kunjungi ke sana. Seperti saya ketika Muhammad KC, saya kunjungi ke Mabes Polri. Padahal belum boleh orang datang, tetapi saya terobos saja masuk. Walaupun akhirnya saya berdebat dengan penyidik, tapi saya sudah berbuat sesuatu. Ya. Dan begitu juga sampai di pengadilan Ciamis, sampai sidangnya semua. Dan saya tidak pernah mau orang memberkati Pak Muhammad KC lewat rekening saya. Kasih lewat rekening Ibu Wan. Tapi kalau memang mau mendukung penginjilan saya karena dia yakin bahwa saya melakukan itu dengan iman, dengan hati nurani yang murni, ya silakan. Saya juga punya nomor. Nah, itu berarti untuk biaya operasional kami. Seperti ini kami sudah hampir seminggu besok di perjalanan. Bayangkan saudara, makan, nginap, dan sebagainya itu bensin lah, dex, dan sebagainya. Itu cukup luar biasa. Jadi saya tidak mau sembunyi-sembunyi. Memang saya hidup dari situ. Dari pertolongan Tuhan. Tentu Tuhan pakai orang-orang tertentu yang memang hatinya cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan bagi Tuhan. Anda tetap ada di channel Metanoia. Kenapa saya tidak sering live? Karena saya pikir kalau nggak ada hal yang penting, ngapain kita live? Ya, kita edit aja pelayanan kita upload di YouTube, orang lihat. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu memang dijelaskan lewat live, saya akan jelaskan. Ya, tadi Anda sudah lihat kan bagaimana pelayanan kita begitu sangat sulitnya ya, medannya itu, jalannya lumpur. Dan besok lagi yang diupload, lebih serem lagi jalannya. Lebih seram lagi. Itu mobil kena baret-baret karena di kiri kanannya itu banyak pohon-pohon kecil yang dia menutupin jalan. Nggak mungkin kita turun potong-potong itu karena kita pun nggak bawa golok, nggak bawa parang. Kalaupun bawa golok, bawa parang yang jaraknya kurang lebih 5 km seperti itu, terus jalannya tahu nggak saudara? Itu jalannya hanya nggak sampai 20. Nggak sampai 20 kecepatannya. Kayak jalan kaki gitu. Makanya walaupun dia 5 kilo bisa hampir 1 jam lebih. Iya. Karena itu saudara, dukung pelayanan kami, dukung Pak Muhammad KC, dukung orang-orang yang betul-betul melayani dan memberitakan Injil. Dukung supaya Injil keselamatan, Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia. Saudara Bapak Ibu sekalian,
Karena mengingat besok jam 6 kami harus sudah jalan dari Cilacap menuju daerah tertentu yang kurang lebih 2 jam perjalanan. Karena di sana jam 8 kami akan khotbah dan jam 2-nya juga ada khotbah di satu tempat. Dan selama 3 hari ini di pedesaan-pedesaan, kalau ini yang saya dengar tidak terlalu di desa. Walaupun di desa tapi pinggir jalan, artinya jalannya sudah diaspal. Tapi kalau yang kemarin betul-betul sulit sekali. Oke, mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja. Roh Kudus pimpin lidahmu, bibir hamba-Mu, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Tuhan Pak Muhammad Kacih, istrinya. Kau berkati semua orang-orang yang sudah mendukung Pak Muhammad Kacih, yang sudah mendukung kami, yang sudah mendukung pelayanan kami, penginjilan kami, berkati. Bahkan gereja-gereja di pedalaman yang kami sudah promosikan untuk ditolong, biar juga orang-orang yang dermawan juga memberkati. Karena kami semua harus berfungsi, kami semua harus mendapat pertolongan dari Tuhan. Roh Kudus ambil alih hidup kami, supaya hidup kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ila-ila zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat pelayanan kami patahkan dalam nama Yesus. Niat-niat orang jahat kami gagalkan dalam nama Yesus. Saudara, saya sebentar ya, sebelum ini saya akan bacakan ya 1 atau 2 orang. Shalom, Peros, Shalom, Bengkayang ya. Esther, Shalom. Ya, Natanogro, Shalom. Pak Resuli, benar, amin. Erilando kata, Tuhan Yesus memberkati Pak Resuli, amin. Tuhan Yesus yang akan memberikan kita surga atau hidup yang kekal, amin ya. Kataro Minami, pengalaman saya waktu di tempat kerja dulu, amin. Louis, Erina, amin ya. Kataru, amin ya. Si Rafim, banyak ini ya. Jadi saudara, terima kasih atas semua saudara yang sudah memberikan komentar. Bahkan ini ada Abed Majarang ya. Ya, biasa Pak Rasuli, semoga makin diberkati dalam Kristus, amin. Andriani Taregan, semangat terus Pak Pendeta. Buat Pak MKC, Tuhan tetap menjangkau, amin. Jos Mas, kita di jalan yang benar pasti dibenci oleh golongan yang berlawanan, amin. Dari Somat ya, jelas-jelas menista ya. Marbun Janes, mimpi MKC sudah terwujud dengan dibukanya kasus yang lain-lain, amin. Yakinlah Pak MKC sudah diampuni, amin. Siapa lagi itu? Yesus pasti berkata, Lukas Kaswadi ya. Petrus Herman, kuat terus ya. Kepada Pak Muhammad Kacih, Tuhan Yesus memberkati, amin ya. Marbun Janes, Bapak MKC, Tuhan terus memanggilmu untuk memikul salib, amin. Fakta yang real, semoga Pak Kacih selalu dilindungi Tuhan, amin ya. Jadi semua ini komen-komennya membuat semangat ya, bagus ya. Kita tutup. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang sudah memberikan komentar. Itu adalah doa-doa mereka. Di lain waktu kami akan berjumpa kembali. Pelayanan kami besok, Tuhan pimpin supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Khususnya Bani Kedar, Bani Nebayot. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.